Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sama-sama belajar untuk persiapan ASAT kelas 4. Kita langsung saja mulai mengerjakan soalnya. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut ini. Kita lihat ada gambar persegi panjang, tapi di dalamnya ada banyak persegi. Luas bangun di atas adalah titik-titik persegi satuan. A 9, B 27, C 45, D 60. Ketika ada soal seperti ini, biasanya kita disuruh untuk menghitung jumlah persegi yang dihasil. Kita hitung saja secara manual. Maka jawabannya adalah B 27. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Volume kubus pada gambar di atas adalah titik-titik kubus satuan. A 64, B 48, C 32, D 16. Sini kita disuruh mencari volume kubus keseluruhan. Yang perlu kita ingat, volume kubus adalah V dikali S dikali S kali S, yang mana S nya kita lihat 1, 2, 3, 4. Karena kubus, jumlah sisinya yang depan, samping, dan ke atas itu pasti sama, jadinya 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Jawabannya A. Nomor 3, satuan tidak baku yang dapat digunakan untuk mengukur luas permukaan meja adalah A. gelas, B. korek api, C. kertas, D. pensil. Dari keempat pilihan jawaban ini, yang bisa kita gunakan untuk mengukur luas meja, C. kertas. 4. Berikut ini yang merupakan satuan baku dari luas adalah A. cm kubik, B. meter kuadrat, C. meter kubik, D. liter. Jawabannya B. meter kuadrat. Karena jika di sini ada pangkat 3-nya, di sini untuk mengukur, ini untuk satuan volume. 5. Segitiga yang memiliki ketiga sisinya sama panjang adalah segitiga A. sembarang, B. siku-siku, C. sama kaki, D. sama sisi. Jadi ketika ada segitiga yang panjang sisinya itu sama semua, dinamakan segitiga sama sisi A. Sini sama, ini namanya segitiga sama sisi. 6. Bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang adalah sifat bangun A. persegi dan segitiga, B. belah ketupat dan layang-layang, C. persegi panjang dan jajar genjang, D. persegi dan belah ketupat. Kita lihat di sini contoh ada dua buah gambar yang memiliki 4 sisi. 4 sisi itu apa? Yang garis ini panjangnya sama semua, 1. Di sini juga 2. Ini adalah bentuk persegi dan yang ini adalah belah ketupat. Jadi jawabannya D. 7. Anya memperoleh tugas untuk menggambar bangun datar dengan ciri-ciri memiliki 2 pasang sisi sama panjang dan kedua diagonalnya berpotongan tidak tegak lurus. Bangun datar yang akan digambar Anya adalah A. jajar genjang dan layang-layang, B. layang-layang dan belah ketupat, C. persegi panjang dan jajar genjang, D. persegi panjang dan belah ketupat. Jawabannya C. persegi panjang dan jajar genjang. Kita lihat di soal, 2 pasang sisi sama panjang, 2 pasang, ini 1, 2, 1, 2 panjang, dan diagonal berpotongan tidak tegak lurus. Diagonal itu apa? Garis tengah ini, dari pucuk ke pucuk garis red. Nah, ini tidak tegak lurus. Ini juga sama. Jadi jawabannya C. persegi panjang dan jajar genjang. 8. Perhatikan piktogram warna kesukaan siswa berikut ini. Di sini ada warna merah, kuning, hijau, biru, pink. Jumlah siswanya, satu gambar ini mewakili satu siswa.
Banyak siswa, pertanyaannya, banyak siswa yang menyukai warna hijau ada titik-titik siswa. A5, B4, C6, D2. Kita lihat soalnya warna hijau. Warna hijau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gambar warna hijau, jadi jumlahnya C6 siswa. 9. Perhatikan piktogram nilai matematika siswa berikut ini. Di sini, maaf, di sini harusnya tulisannya nilai 75, 80, 85, 90 dan 95. Di sini ada jumlah siswanya dan ada keterangannya. Ketika gambar besar ini mewakili 2 siswa dan ketika gambar kecil mewakili 1 siswa. Pertanyaannya, jumlah siswa yang mendapatkan nilai 90 dan 95 adalah A5 siswa, B7 siswa, C8 siswa, D10 siswa. Kita lihat dari nilai 90 dan 95. Di 90 ada 2 gambar besar dan 1 gambar kecil. Jadi ini 2, 2, 1, 5. Dan sedangkan 95 ada 2 dan 1, 3. Jadi 5 tambah 3 sama dengan 8. Jadi jawabannya C, 8 siswa. 10. Perhatikan diagram batang nilai matematika siswa berikut ini. Di sini ada diagramnya, di sini ada banyak siswanya, di sini nilai. Jika nilai ketuntasan minimal nilai matematika adalah 7, maka berapa siswa yang ikut remedial? A5, B10, C12, D17. Nah, yang ikut remedial ini artinya adalah siswa yang nilainya di bawah 7. Berapa nilai di bawah 7? Ada 5 dan 6. Sekarang yang dapatkan nilai 5 ada 1 anak, sedangkan yang dapat nilai 6 ada 4 anak. Sekarang kita jumlahkan 1 tambah 4 sama dengan 5 siswa A. 11. Perhatikan gambar berikut ini. Luas bagian yang diwarnai jika 1 persegi luasnya 1 meter persegi adalah, jadi kita lihat, kita tinggal hitung jumlah persegi yang ada warna ungunya. Setelah kita hitung, maka dihasilkan jawabannya 20 meter persegi atau 20 meter kuadrat. 2. Perhatikan gambar berikut ini. Luas bagian yang diwarnai jika 1 persegi berukuran 3 x 3 cm. Sekarang kita lihat yang diwarnai ini ada berapa persegi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10. Ada 10 persegi, tapi 1 persegi kecilnya ini itu luasnya 3 x 3, jadi 9. Sekarang jadi 10 persegi dikalikan 9 cm persegi sama dengan 90 cm persegi. Jadi jawabannya 90. 13. Perhatikan gambar berikut. Sini ada gambar volume balok. Pada gambar di atas adalah rumus satuan. Rumus balok, volume balok. Rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sekarang panjangnya itu yang mana? Yang ini, yang depan, bawah, yang menyamping. Ini ada 1, 2, 3, 4. Tulisnya kali L. Ini L lebar. Lebar itu yang ke belakang. Di sini ada 1, 2. Tingginya yang balok ke atas. Yang kubus tingginya itu yang ke atas. Asalnya 1, 2, 3. Setelah kita kalikan 4 kali 2 8, 8 kali 3 24. Jadi jawabannya adalah 24 kubus satuan. 14. Perhatikan gambar berikut. Volume balok pada volume bangun, maksudnya nih bangun pada gambar di samping adalah berapa kubus satuan. Ini harus kita hitung lantai satunya berapa, lantai duanya berapa, lantai tiganya berapa, lantai keempatnya berapa.
Lantai pertama di sini ada 1 2 3 kali ke belakang 4 sama 12. Lantai 2-nya 3 lagi di sini ke belakangnya 3 ke 3 9. Lantai 3 di sini ada 3 ke sininya 2 6. Terakhir paling atas diisi 3 1 3. Kita jumlahkan 12 tambah 9 tambah 6 tambah 3 sama dengan 30. Jawabannya 30. Perhatikan gambar berikut. Jenis segitiga pada gambar di atas adalah ini namanya. Nah, di sini ada tanda ini segitiga tumpul. 16. Segitiga yang memiliki 3 sisi tidak sama panjang adalah namanya segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini ketiga sisinya tidak sama panjang. Kalau 3 sisinya panjangnya sama, itu namanya segitiga sama sisi. Jika segitiganya ada 2 yang sama panjang, namanya segitiga sama kaki. Bangun datar dengan ciri-ciri 2 diagonalnya memiliki panjang yang berbeda dan memiliki 2 pasang sisi sama panjang adalah layang-layang. Di sini diagonalnya dari pucuk ke pucuk ini panjangnya tidak sama dan 2 pasang sisi yang sama panjangnya pasangan kedua. 18. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas apabila dikomposisikan akan menjadi titik bangun datar. Di dekomposisi artinya kita harus mengurai. Jadi ini setelah kita pecah-pecah akan menjadi berapa bangun datar? Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Jadi jawabannya 7. 19. Perhatikan piktogram nilai matematika siswa berikut ini. Warnanya ada warna mat. Di sini ada nilai 75, 80, 85, 90 dan 95. Masih dengan keterangan yang sama seperti tadi pilihan ganda. Gambar besar ini 2 siswa, gambar kecil 1 siswa. Nilai yang paling banyak didapatkan siswa adalah dari data ini yang paling banyak didapatkan yang mana? Kita lihat dari gambarnya aja. Sini sudah terlihat ada nilai 85. 20. Perhatikan diagram batang hasil panen berikut ini. Sini panennya berdasarkan kuintal. Sini nama tanamannya. Jumlah seluruh hasil panen di desa tersebut adalah karena di sini jumlah seluruhnya, jadi nanti kita jumlahkan semua. Jagung berapa, cabai berapa, singkong berapa, bawang merah berapa. Lihat jagung di sini ada 25, cabai 15, singkong 20, bawang merah 10. Setelah kita tambahkan hasilnya adalah 70 kuintal. Selanjutnya 21. Konversikan satuan luas di bawahnya menjadi meter persegi. Konversikan, jadi kita harus merubah semuanya agar menjadi meter persegi. Kita lihat di sini A 2 hektometer persegi, B 3000 desimeter persegi, dan C 5 dekameter persegi. Kita harus ingat dengan tangga satuan luas. Nah, seperti ini. Paling atas kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter persegi. Jika dapat angka 2-nya, setiap naik 1 atau setiap naik 1 itu dibagi 100. Begitupun sebaliknya, jika turun 1 kita harus dikalikan dengan 100. Yang A, dari hektometer ke meter persegi. Jadi kita tulis dulu 2 dikali hektometer di sini, meter sini. Turun berapa kali? 1 2. Karena turun 2, setiap satunya
kali 100, kalau 2 berarti dikali 10.000, maka hasilnya 20.000 meter persegi. Yang B 3.000 desimeter persegi. 3.000 dulu tulis, kemudian desimeter ke meter naik atau turun? Itu naik, ternyata naik 1 berarti dibagi 100. 3.000 dibagi 100 sama dengan 30 meter persegi. Sekarang 5 dekameter persegi. Jangan sampai terbalik, dm dan dam. Kalau dam dekameter, ini ada di atasnya meter. Berapa ini? Karena turun dan turun 1 berarti dikali 100. 5 kali 100 sama dengan 500 meter persegi. Tuh, kita harus ingat tangga ini. Kalau di sini tidak ada angka 2-nya, berarti nanti setiap satu itu dikali atau dibagi 10 saja. 2 nambah 01. Kalau ini kan karena ada meter perseginya, setiap tangga akan menambah atau mengurangi 2 0. 22. Konversikan satuan volume di bawah ini menjadi liter. Kita rubah menjadi liter. A 4000 cm kubik, B 600 ml, C 1200 cl. Nah, di sini kok cm kubik, sedangkan kita harus ubah menjadi liter. Kita lihat dulu, kubik. Ini adalah tangga satuan kubiknya dan ini satuan liternya. Ada informasi tambahan, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, liter itu sama dengan dm pangkat 3 di sini. Sekarang kita kerjakan A. 4000 cm kubik. Cm kubik ke desimeter itu naik sekali. Naik 1 tangga berarti dibagi 1000. 4000 dibagi 1000 sama dengan 4 liter. Tuh, sekarang yang B 6 kiloliter. Berarti karena di sini sudah liter, jadi kita pakai tangga yang ini saja. Kiloliter ke liter. Naik atau turun? Oh, turun. Turun berapa? 1, 2, 3. Nah, kalau liter ini naik atau turunnya cuma 10. Karena 3 tangga jadi dikali 1000. 6 kali 1000 sama dengan 6.000 liter. C 1200 cl. CL ada di mana? Ternyata di bawah. Ke liter naik atau turun? Nah, ini naiknya itu 2 tangga. Jadi kalau 2 tangga jadinya dibagi 100. 1200 dibagi 100 sama dengan 12 liter. Jadi 23, tuliskan nama segitiga di berikut ini dan sebutkan ciri-cirinya. Wah, langsung sudah jauh ini. Sini ada namanya segitiga siku-siku. Ciri-cirinya apa? 1 sudut siku-siku, 2 sisi yang membentuk siku-siku, dan kedua sisi membentuk sudut tegak lurus. Yang ini namanya apa? Segitiga, karena ada 2 sisi yang sama panjang, namanya segitiga sama kaki. Ciri-cirinya memiliki 2 sisi sama panjang. Sini memiliki 1 simetri lipat dan memiliki 1 sumbu simetri putar. 24. Tuliskan nama bangun datar berikut dan sebutkan ciri-cirinya. Ini yang pertama, kita lihat garisnya sama semua, berarti ini persegi. Ciri-cirinya memiliki 4 sisi yang sama panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku. Sedangkan yang gambar kedua, ini namanya trapesium. Ciri-cirinya memiliki 1 pasang sisi yang sama panjang, dia cuma sisi 1 sama panjang nih, sini sampai sini. Sedangkan yang atas bawah ini tidak sama panjang dan memiliki 2 sisi sejajar, ini sejajar, atas sama bawah ini yang tidak sama panjang. Tapi ada yang lebih panjang. 25. Perhatikan piktogram berikut. Di sini ada
hasil panen mangga dari tahun ke tahun, dari tahun 2011 sampai 2016. Setiap satu gambar mangga itu sama dengan 2000 ton. Pertanyaannya, A. Kapan terjadinya hasil panen mangga terbanyak? B. Berapa jumlah seluruh hasil panen dari tahun 2011 sampai 2016? C. Berapakah jumlah panen mangga paling sedikit? Dari A, yang paling banyak itu tahun berapa? Adalah dari gambar yang paling banyak, ternyata gambar tahun 2015. B. Berapa jumlah seluruh hasil panen tahun 2011 sampai 2016? Nah, kita hitung saja. Dari tahun 2011 sampai 2016 ini ada berapa mangga? Ternyata 2011 ada 5, 12 ada 4, tahun 2013 ada 5, 2014 ada 6, 2015 ada 8, dan 2016 ada 7. Hasilnya adalah 35. Ada 35 gambar mangga. Sedangkan ada keterangan di bawah ini satu mangga 2000 ton, jadi 35 kita kalikan 2000 sama dengan 70.000 ton. C. Berapa jumlah hasil panen mangga paling sedikit? Paling sedikit itu ada di tahun 2012. Ada cuma gambar 4 mangga. 4, jadi hasilnya 4 kali 2000 sama dengan 8.000 ton. Oke, baik, itu saja pelajaran hari ini. Jika terlalu cepat bisa kalian ulangin lagi tadi atau diperlambat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.